Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang salah satu isu penting dalam dunia perikanan, yaitu dampak penggunaan alat tangkap ikan jenis trawl atau pukat terhadap ekosistem laut. Sebagaimana kita ketahui, laut adalah sumber daya alam yang kaya dan menyediakan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, dalam praktik penangkapan ikan, tidak semua alat tangkap memberikan dampak yang aman bagi lingkungan. Salah satunya adalah trawl, yang meskipun mampu menangkap ikan dalam jumlah yang besar, ternyata juga membawa dampak negatif yang cukup serius bagi ekosistem dasar laut. Melalui presentasi ini, mari kita pahami lebih dalam bagaimana ini bekerja, apa saja dampaknya terhadap lingkungan laut, serta upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Sebelum memulai penyampaian materi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kami adalah kelompok 4 yang akan membawakan presentasi dengan judul penggunaan alat tangkap ikan trawl atau pukat yang dapat merusak ekosistem laut. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Rosmawati, Julita Lia Anggraini Safitri, Mutiara Syakina Nurhalisa, Muhammad Habil Arya Zain Leni Fitriani, dan Ayu Sahara Safitri. Kami berharap melalui presentasi ini, kami semua dapat lebih memahami pentingnya menjaga ekosistem laut dari ancaman kerusakan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pukat. Pukat atau trawl adalah jenis alat tangkap ikan yang digunakan untuk menangkap ikan dan biota laut lainnya dengan cara menyeret jaring yang berukuran besar di sepanjang dasar laut atau kolam air. Jaring ini kemudian ditarik menggunakan kapal nelayan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan alat tangkap trawl. Yang pertama yaitu merusak dasar laut. Trawl bisa menghancurkan terumbu karang dan makhluk hidup yang tinggal di dasar laut. Yang kedua yaitu menangkap ikan sembarangan. Alat ini tidak memilih ikan, jadi ikan kecil atau yang bukan target juga ikut tertangkap. Dan yang terakhir yaitu mengancam kelestarian laut. Karena terlalu banyak ikan yang ditangkap, laut bisa kekurangan ikan atau overfishing. Dan ekosistem jadi tidak seimbang. Saya Ayu Sahara Fitri, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi mengurangi dampak penggunaan pukat. Pukat yang dimaksud adalah pukat harimau atau pukat hela. Untuk poin yang pertama adalah penegakan hukum. Jadi penting untuk diketahui bahwa di Indonesia, larangan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Larangan penggunaan pukat harimau ini juga telah dipertegas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Permenkp 2015 tahun 2015. Kemudian poin kedua yang tak kalah pentingnya adalah edukasi dan penyuluhan tentang dampak negatif penggunaan pukat harimau. Mengapa ini krusial? Karena banyak nelayan atau bahkan masyarakat umum mungkin belum sepenuhnya mengerti betapa fatalnya dampak alat tangkap ini. Pukat harimau yang diseret di dasar laut bukan hanya sekedar menangkap ikan, tapi juga menghancurkan terumbu karang, padang lamun, dan seluruh habitat dasar laut yang menjadi rumah alami bagi berbagai jenis ikan dan biota laut. Dampaknya, penangkapan ikan jadi tidak selektif karena pukat harimau menyapu bersih apa saja yang ada di jalurnya, sehingga ikan-ikan kecil yang tidak diinginkan jadi mati sia-sia dan dibuang begitu saja oleh nelayan. Akibatnya, stok ikan di laut makin menipis. Selanjutnya di poin ketiga adalah inovasi dan penyediaan alat tangkap alternatif yang ramah lingkungan. Jadi beberapa inovasi yang dapat digunakan nelayan, yang pertama itu pancing, yang kedua pukat cincin, yang ketiga rawai. Jadi alat-alat ini mudah diakses oleh nelayan. Bisa melalui pemerintah, bisa melalui program bantuan, atau pelatihan intensif agar nelayan terampil menggunakan alat yang tepat, sehingga nelayan bisa terus cari nafkah dan laut kita tetap lestari. Poin terakhir adalah pelatihan diversifikasi ekonomi agar nelayan memiliki penghasilan tambahan yang sifatnya non-eksploitatif. Contohnya, budidaya ikan. Nelayan bisa dilatih untuk membudidayakan ikan lele atau ikan nila di kolam, atau bisa juga dilatih untuk budidaya udang di tambak, sehingga
bisa menghasilkan produk perikanan tanpa harus mengambil di laut lepas. Cantrang pukat hela yang dinilai merusak ekosistem laut karena juga menangkap ikan kecil-kecil. Salah satu nelayan menuturkan, menggunakan pukat hela ini, sekecil apapun makhluk hidup di laut dapat terjaring. Baginya, jika pemerintah belum menyediakan penggantinya, maka nelayan akan tetap menggunakan alat ini, sebab tuntutan ekosistem harus mereka penuhi demi keluarga. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 telah melakukan penertiban kepada nelayan, terutama pada nelayan yang masih menggunakan pukat troll. Selain dikhawatirkan merusak biota laut yang ada seperti terumbu karang, jenis pukat ini juga dapat menguras jumlah ikan yang ada di laut. Dikarenakan pukat ini juga menjerat ikan-ikan yang masih kecil, sehingga dapat mengancam populasi ikan tersebut. Berdasarkan video ini, sistem kerja pukat menggunakan jaring besar yang diseret di sepanjang dasar laut untuk menangkap ikan. Sistem kerja pukat menyebabkan kerusakan ekosistem dasar laut dan penangkapan ikan kecil yang bukan ikan target. Ya, viral di media sosial, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Rusemi, menggerebek sebuah kapal ikan ilegal di perairan air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Ya, dalam penggerebekan beberapa waktu lalu, Vasco berpatroli bersama nelayan untuk menangkap pelaku penangkapan ikan ilegal, khususnya yang menggunakan alat tangkap troll mini atau pukat harimau. Bertemu dengan manajemen kapal, Vasco menegaskan kegiatan penangkapan ikan ilegal membawa kerugian besar terhadap para nelayan kecil. Vasco menyebut nelayan kecil selama ini kesulitan mencari nafkah karena maraknya praktik perikanan yang merusak lingkungan. Peraturan Bapak menurut versi Bapak, yang jelas laut saya lihat rusak, Pak. Paham, Pak? Bapak mau minta mana? Kemana? Mau berlindung dalam mana? Lihat nggak, Pak, bunga-bunga karang itu? Ikan-ikan kecil itu yang Bapak angkut itu semua. Nangis nelayan saya, Pak. Nangis nelayan Bangi, Pak. Karena tindak laku Bapak ini. Dan tidak ngerasa bersalah lagi. Ya, aksi Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi yang secara langsung berpatroli bersama nelayan untuk menangkap pelaku penangkapan ikan ilegal, khususnya menggunakan alat tangkap troll mini atau dikenal juga dengan pukat harimau, menjadi sorotan. Baik, kesimpulan penggunaan pukat sebagai alat tangkap ikan dapat merusak ekosistem laut dan dapat mengancam populasi ikan di perairan. Perlunya peran pemerintah dan instansi terkait untuk menindak tegas para pelaku serta memberikan solusi alat tangkap alternatif yang ramah lingkungan guna keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan para nelayan.